Bipun. Selamat pagi pemirsa, Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Ade Anissa. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami sajikan untuk Anda. Berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Seorang balita perempuan di Waikanan tenggelam di sungai. Namun ibu korban sempat melaporkan korban hilang saat main ponsel di rumah. Dan info tanggul yang di bagian timur itu. Banjir di Kecamatan Palas, Lampung Selatan datang lagi dan merendam ribuan hektar sawah. Tentunya yang seberang sana pun terkena banjir. Kami tidak bisa Kali ini kami ajak Anda melihat kreativitas warga binaan dari balik jeruji membuat layar pelindung dari sabut kelapa yang diakui dunia. Bocah perempuan berumur 2 tahun bernama Nur Latifah diduga tenggelam di sungai Waiumpu, Kecamatan Banjit, Kabupaten Waikanan. Dugaan tenggelamnya korban ke sungai terjadi pada hari Kamis 6 Februari lalu dan hingga Selasa kemarin korban belum ditemukan dan masih dicari oleh tim Basarnas. Penyelidikan penyebab hilangnya korban rumit sebab sang ibu melaporkan dengan keterangan yang berbeda-beda. Menurut polisi, awal kejadian sang ibu berinisial S melaporkan anaknya hilang saat bermain ponsel di rumah, sehingga awal pencarian oleh polisi dan warga tidak fokus ke sungai. Namun setelah 3 hari kemudian, sang ibu memberi keterangan yang berbeda bahwa anaknya hanyut saat sedang ikut mencuci pakaian di sungai. Keterangan pelapor tersebut kemudian direspon dan dilaporkan ke Basarnas. Hasil penyelidikan polisi, ibu korban rupanya pernah mengidap gangguan jiwa. Polisi kemudian membawa ibu korban ke rumah sakit untuk diperiksakan kejiwaannya. Ya, untuk info awal pertama yang ibu kandungnya mengatakan bahwa dia sedang menyuci baju di belakang, sedangkan anak yang hilang ini main HP di ruang tamu, itu tidak benar. Itu hanya skenario dari ibunya. Dan untuk diketahui, menurut beberapa keterangan dari warga kampung Menangasi Amang dan ada surat keterangan juga dari kepala kampung dan puskes, untuk ibu korban ini ternyata dalam gangguan kejiwaan. Dan pada hari ini juga kita merujuk ibu korban ini untuk ke Rumah Sakit Bayangkara untuk lakukan pengecekan kejiwaan. Untuk pencarian tim BPBD dan tim Basarnas itu sudah 3 hari, sedangkan kita kepolisian dan warga setempat sudah hari kelima untuk melakukan pencarian. Pencarian dibagi menjadi 2 seru menggunakan perahu rafting dan penyisiran darat sejauh 5 km dari LKP. Pencarian dihentikan pukul 17.30 dengan hasil nihil dan akan dilanjutkan esok hari pukul 07.00. Pencarian korban kini fokus ke sungai sebab polisi mendapat informasi dari saksi bahwa sang ibu sempat membawa korban ke sungai dengan mengendarai motor. Namun saat pulang dari sungai, sang ibu sendirian. Beredar isu korban dihanyutkan sang ibu yang mengalami gangguan jiwa, namun hal tersebut masih diselidiki. Aris Susanto melaporkan dari Waikanan. Dua pencuri motor ditembak kakinya dan dibawa ke rumah sakit oleh tim Reskrim Polsek Bandar Sri Bawono, Lampung Timur Selasa siang. Tersangka bernama Rahmat Sanusi dan Rido Setiawan, warga Desa Lebung, Kecamatan Mataram Baru, Lampung Timur. Keduanya ditembak karena berusaha kabur saat akan ditangkap.
Dalam pemeriksaan polisi mengungkap kedua tersangka terlibat pencurian 3 motor. Mereka menyasar motor yang diparkir di depan toko dan teras rumah. Modusnya merusak kontak motor dengan kunci T. Dari para tersangka, polisi menyita 1 motor bodong yang diduga hasil curian tersangka dan beberapa peralatan mencuri, diantaranya kunci T. Pada saat penangkapan dari kedua pelaku itu sempat melakukan perlawanan yang aktif, makanya pada saat penangkapan tersebut petugas melakukan tindakan tegas dan terukur. BB yang diamankan, Bang? BB yang diamankan sementara 1 unit kendaraan hasilnya perbuatan dari tindak pidana tersebut, ditambah dengan kunci T dan ditambah dengan pakaian dari si pelaku yang kita dapat berdasarkan petunjuk dari hasil CCTV. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu penadah motor hasil curian tersangka. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur. Tim sedang melakukan. Seorang buronan pembobol toko menyerah setelah terjebak di dalam rumah kosong di Kalianda, Lampung Selatan saat dikejar polisi. Tersangka bernama Dedi alias Akeu, berumur 27 tahun, kemudian digelandang ke Mapolres Lampung Selatan. Dalam pemeriksaan polisi mengungkap, tersangka terlibat pembobolan lebih dari 2 toko di Kalianda. Modusnya bisa masuk toko melalui atap yang kemudian menjebol plafon. Terakhir aksinya, tersangka membobol toko pakaian di sekitaran Pasar Kalianda. Sama siapa? Sendiri. Ambil apa? Celana sama baju. Ambil celana sama baju. Dijual apa untuk sendiri? Baju juga. Jual kemana? Saya kenal sama orangnya, Pak. Saya tawarin, dia beli. Berapa baju yang kamu ambil? 3 biji. Sama celana 1-2. Di toko mana? Ejir, Pak. Kejar sini, Kalianda. Si pelaku ini juga ada mengambil beberapa unit handphone berbagai merek, ya, ada 1, 2, 3, 4, ya. Nanti datanya silakan bisa di modusnya ini juga hampir sama, ya. Masuk dia kemudian mengambil pakaian, ya, di tempat tersebut sehingga kita bisa lakukan penyelidikan lebih lanjut, ya. Alhamdulillah juga bisa ditangkap, ya. Saat diperiksa polisi, tersangka mengaku mencuri seorang diri. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan untuk memburu penadah barang-barang curian dari tersangka. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Tidak hanya motor saja, namun para pencuri juga kini menyasar mobil. Kasus pencurian mobil terbaru terjadi di halaman parkir Rumah Sakit Handayani, Kota Bumi, Lampung Utara. 2 tersangka menggasak minibus milik salah satu keluarga pasien yang menginap di rumah sakit. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku awalnya mencuri tas korban di ruang perawatan pasien. Dari tas tersebut, tersangka kemudian mencuri mobil korban. Mereka bisa mudah keluar dari tempat parkir dan tidak dicurigai petugas, karena di dalam tas tersebut ada tiket parkir kendaraan korban. Kita sudah melakukan cek CCTV, sudah kami kirim anggota untuk dilaksanakan penyelidikan. Korbannya dari Hidayatullah, yang mana kejadiannya tanggal 5 Februari jam 4:30 pagi diketahuinya sama korban. Artinya di saat korban itu dia membesuk orang tuanya, tahu-tahu jam 4:30 saat dia ngecek tasnya itu sudah nggak ada, yang mana di tasnya itu ada kunci mobil dan barang-barangnya. Terus dia langsung cek ke parkiran mobil, tahu-tahu mobilnya sudah tidak ada, yaitu mobilnya Avanza warna putih. Pencurian tersebut telah dilaporkan korban ke polisi dan masih dalam penyelidikan. Korban memberikan rekaman CCTV untuk membantu polisi mengenali para pelaku. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara.